Ya, pemirsa, Universitas Airlangga mengklaim obat penawar COVID-19 buatan mereka 98% efektif. UNER saat ini tinggal menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan agar bisa memproduksi massal obat penawar tersebut. Universitas Airlangga Surabaya memiliki 5 kombinasi obat penawar COVID-19. Rektor UNER Muhammad Nasih mengatakan efektivitas obat yang mereka buat berpotensi besar menyembuhkan penderita yang terinfeksi virus corona. 3 dari 5 kombinasi obat itu adalah lopinavir, ritonavir, dan azitromisin, lopinavir, ritonavir, dan doksisiklin, serta hidrokloroquin dan azitromisin. Semua kombinasi obat ini masih menunggu izin produksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jadi efektivitasnya itu ada yang sampai 98% untuk kombinasi yang lupa saya, yang kedua kalau nggak salah dari 3 itu ya. Jadi awalnya kan kita punya 5 kombinasi, kemudian disarankan jangan 5 terlalu berat gitu kan, 3 saja yang punya potensi lebih besar. Dari 3 itu kemudian kita masuk ke uji klinik, tentu paling rendah ada di angka 92, yang tertinggi ada di angka 98 kalau nggak salah ya, untuk efektivitas dari obat yang ada berdasarkan sampel yang kita ambil secara acak ya di lapangan. Rabu nanti, UNER akan bertemu BPOM untuk menjelaskan berbagai isu secara gamblang dan detail. Dalam pertemuan itu, pihaknya juga akan mendiskusikan teknis bahan obat bersama Kimia Farma dan Lembaga Biologi Angkatan Darat yang akan memproduksi obat penawar tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Ya, meski temuan obat baru COVID-19 merupakan kabar gembira, namun masih banyak pertanyaan. Apa sebenarnya obat temuan tim dari UNER, BIN, dan TNI Angkatan Darat tersebut? Apakah orang tanpa gejala bisa mengkonsumsinya, ataukah hanya untuk yang sakit? Nah, bagaimana soal klaim efektivitasnya? Kita akan bahas bersama Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Bapak Wawan Purwanto. Selamat sore, Pak Wawan. Selamat sore, Mas. Ya, Pak, ini bisa dijelaskan, Pak, temuan dari obat COVID-19 ini seperti apa sebenarnya, Pak? Ya, ini adalah hasil kerjasama BIN dengan berbagai universitas, kemudian juga lab maupun juga rumah sakit rujukan, ataupun juga ya yang memiliki fakultas kedokteran dan farmasi khususnya. Nah, ini kita kerjasama kebetulan dengan salah satunya adalah UNER, dan UNER ini mengkombinasi dari 5 obat tadi, dan kita sudah juga lakukan uji klinis setelah ada surat dari BPOM, dan uji klinis dilakukan antara lain juga di Jakarta maupun juga di Surabaya, serta juga di Secapa Angkatan Darat. Dari Secapa sendiri dari sekitar 1.308 penderita, sudah bisa 85% bisa efektifkan untuk lantas menjadi negatif, dan sekarang masih terus ya kita lakukan penanganan. Di klinik BIN sendiri sudah menangani dari hasil rapid test yang kita lakukan di sejumlah wilayah, kemudian yang dari hasil PCR ternyata positif, ya kita terapkan juga obat ini dan ternyata alhamdulillah bisa menjadi negatif. Kemudian juga di UNER ya, UNER juga melakukan dengan juga rumah sakit di kota-kota di Jawa Timur juga sama, dan alhamdulillah hasilnya efektif sehingga sampai sekarang masih teruji dari hasil-hasil yang ada. Ya, artinya obat ini sudah dipraktekkan atau sudah dikonsumsikan begitu, Pak ya, ke para penderita, termasuk tadi Anda menyebutkan 1.300 pasien dari Secapa itu ya, Pak ya? Betul. Ini dikombinasi lagi dengan vitamin-vitamin lain atau murni dari temuan obat COVID-19 ini, Pak? Yang selama ini dokter yang melakukan langkah-langkah diagnosa maupun juga setelah ditanya dari mereka, kalau penyakit jantung tidak boleh mengkonsumsi ini misalnya, atau punya liver tidak boleh mengkonsumsi yang satunya, ya, itu dokter, dan kenyataannya juga pakai obat itu. Jadi selama ini diterapkan dengan obat itu, dan setelah itu di lab lagi, ternyata hasilnya negatif. Itu ada yang selama 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 72 jam. Itu.
Berarti itu untuk penderita jantung, kemudian termasuk penderita penyakit bawaan yang lain juga, untuk mengkonsumsi obat ini bisa dikatakan aman begitu ya Pak? Untuk yang jantung, itu ada kategorinya. Nanti obat mana yang paling tepat di antara 3 varian yang ada itu, nanti dokter lah yang menentukan. Juga yang kena liver misalnya, obat mana yang paling tepat di antara 3 itu, nanti dokter lah yang memberikan langkah-langkah tindak begitu. Jadi 98% efektivitas ini diklaim berhasil. Ini sudah diuji cobakan ke sejumlah pasien, termasuk 1.300 pasien secapai yang sempat COVID-19 begitu, positif COVID-19 ya Pak ya? Betul. Ya, ini muncul pertanyaan soal publikasi ilmiah dari penelitian obat ini. Bisa dijelaskan Pak? Mengenai publikasi ilmiah dilakukan oleh UNER, dan sebab memang ini tidak bisa lepas dari publikasi ilmiah itu. Dan pihak UNER sendiri tadi malam juga pihak rektor juga sudah menyampaikan, ini sudah disampaikan ke makalah-makalah ilmiah di dunia internasional. Dan ini tinggal nanti semuanya akan diuji di BPOM, dan BPOM nanti yang memegang pula bagaimana untuk perbanyakannya. Jadi kita diproduksi masalnya itu nanti bergantung pada BPOM. Setelah ini kan sudah yang uji klinis yang ketiga. Nah inilah yang kita dorong, kalau bisa makin cepat makin baik. Apalagi di era pandemi sekarang kita juga juga mencegah juga dari teror di era pandemi. Maka kita mencegah itu. Kami sekarang berada di Boyolali, di tempat binaan kami terhadap ex-napiter yang sudah bebas. Ini di sini adalah Mas Murdianto, kemudian ini binaan selanjutnya ini adalah Mas Chandra, dan kita bikin binaan untuk perikanan dan agrowisata di sini, dan ternyata hasilnya bagus. Mereka sudah bisa diterima di masyarakat, dan kita uji juga bagaimana supaya di era pandemi ini tidak ada serangan-serangan teroris lagi ya. Dan ini kita juga antisipasi, Presiden juga memerintahkan juga kita untuk bergerak cepat sudah di tengah-tengah seperti ini. Nah, obat-obat ini kita juga sampaikan kepada publik di sini, bagi mereka yang ingin tes, kemudian juga kita sediakan gratis untuk melakukan itu, baik itu rapid test maupun PCR-nya, sebab semuanya kita sudah siapkan. Termasuk tindak lanjut dari obat ini nanti dokter lah yang menindaklanjuti. Untuk Pemda bisa kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Pemda sini, dan insya Allah bisa lebih cepat tertuntaskan begitu. Ya, kalau bentuk dari obat ini sendiri seperti apa Pak? Kapsul atau tablet atau seperti apa Pak? Kapsul ya? Sama ini ya. Saya sayang ke sini saya belum bawa. Kemarin saya sudah bawa juga ke TV One, juga TV yang lain, tiga kombinasi obat itu, dan sudah saya perlihatkan juga bentuknya. Tapi ini sudah ada di media-media sosial, termasuk di medsos dari Badan Intelijen Negara sendiri, kita sudah memperlihatkan gambar-gambarnya. Dan karena ini belum dijual bebas, maka nanti kalau sudah ada satu diagnosa dari dokter lah yang akan memberikan, terutama mereka yang ditangani oleh BIN begitu. Sejauh ini sudah diberikan ke pasien yang atau penderita yang sakit Pak ya. Lalu bagaimana dengan pasien yang tanpa gejala atau OTG Pak? Dari pasien yang OTG setelah dianalisa kan lewat PCR, ternyata meskipun OTG ternyata positif. Nah, positif dia mengandung COVID-19, maka terus di terapi obat ini, terus selama kita terapi, diminumkan obat itu, nanti 24 jam kita cek, kemudian 48 jam kita cek, dan 72 jam kita cek. Ada yang 24 jam ternyata sudah selesai, jadi hilang, kemudian dari 24 jam ada yang 72 jam, kalau sudah hilang ya sudah, berarti dia sudah kita dipersilahkan untuk bergerak. Kalau misalnya masih dalam dia di karantina, tetap ya di karantina. Dan penerapan obat ini kan selama dia di karantina gitu. Oke, berarti termasuk yang OTG juga bisa mengkonsumsi obat ini begitu ya? Juga diberikan obat ini begitu Pak Wan ya? Betul. Meskipun dia OTG, tapi kan dia sudah kemasukan. Meskipun tanpa gejala. Justru yang OTG ini yang berbahaya karena tidak kentara, dan dia secara kekuatan imunitas dia ternyata lebih kuat
Dan ini justru berbahaya bagi sekeliling. Oleh sebab itu meskipun OTG tetap kita kejar ya. Yang harus segera ditangani begitu ya Pak ya? Betul. Tidak boleh dibiarkan. Kalau dia menjadi high spreader, waduh, itu yang justru diam-diam mengarah kepada suatu korban yang justru makin meluas. Ya Pak, selama ini hasil analisa sendiri seperti apa Pak? Bagi pasien yang sudah penderita maupun pasien yang tidak begitu parah atau OTG yang ketika diberikan obat ini, jangka waktu kesembuhannya berapa lama Pak? Yang diberikan obat memang ya tadi ya 24 jam, 48 jam, sama 72 jam. 24 jam, oke. Ya, 72 jam paling lama Pak ya? Paling lama 72 jam. Baik. Adapun yang lain-lain karena ini selama kita lakukan uji coba maksimal 72 jam. Itu sudah 72 jam. Efektif jam. Maka kalau misalnya pihak UNER mengatakan tingkat keakuratannya 98%, karena ya selama ini yang kita terapkan obat itu ternyata begitu tinggi akurasinya, sehingga nanti bola kembali kepada BPOM lah untuk bisa melegalisasi. Ya Pak Wawan, ini nanti bisa dikombin nggak Pak dengan vaksin COVID nantinya Pak? Untuk Badan Intelijen Negara memang kerjasama dengan sejumlah lab ya, seperti Eijkman, kemudian juga rumah sakit rujukan, kemudian juga universitas, tapi belum selesai dari untuk vaksinnya. Sementara kemarin juga kami kejar untuk Eijkman juga mengatakan belum selesai, sehingga belum bisa ini disebarkan ke masyarakat, masih menunggu waktu. Tapi kalau obat kan memang sudah dideklar sudah, sehingga untuk COVID untuk vaksin masih menunggu waktu begitu. Oke. Sampai saat ini kita menunggu hasil izin produksi dari BPOM ya Pak ya. Artinya ini menunggu sejauh mana prosesnya dan apa yang nanti akan dibahas dengan BPOM Pak? Kalau mengenai vaksin memang masih belum bisa dibahas lebih lanjut karena memang temuan-temuan step by stepnya masih berlangsung, belum pakai pada final. Kalau tapi obat ini sendiri Pak? Obat ini sudah, karena sudah tahap ketiga untuk uji coba kepada manusia, dan ternyata hasilnya nanti sudah akan disampaikan dari hasil uji cobanya, karena sudah cukup banyak ya, ribuan angkanya yang sudah itu, dan nanti tinggal verifikasi bagaimana secara faktual itu oleh BPOM secara legal bisa diberikan langkah-langkah tindak lanjut. Kira-kira sudah sejauh mana Pak, atau sudah sampai berapa persen untuk izin dan juga peredarannya ini Pak untuk dari pihak BPOM-nya? Karena ini sudah selesai dari sisi uji klinis ketiga, nah tinggal ketok palu aja dari BPOM. Kalau makin cepat ya makin cepat pula kita lakukan produksi massal. Dan ini semua juga merupakan hadiah di kemerdekaan RI 17 Agustus ini. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa kita tindak lanjuti sehingga masyarakat juga nyaman. Meskipun demikian masyarakat tetap harus jaga protokol kesehatan. Betul. Jangan sembrono, nanti repot juga kita menjaganya. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Betul. Target daripada produksi sendiri Pak, bagaimana Pak? Berapa Pak? Kalau target produksi memang bergantung kepada kebutuhan. Kalau makin banyak temuan-temuan yang positif juga lantas diproduksi sesuai kebutuhan. Sebab kalau kita berlebih nanti juga overstock malah enggak bagus juga. Karena juga ada kedaluarsanya kalau misalnya tidak kepakai ya. Sehingga produksi bergantung pada tingkat apa yang sudah terjadi di masyarakat. Dari sana nanti ada analisa bagaimana kondisi lapangan. Terpusat di Jakarta atau terbagi di beberapa daerah nanti Pak untuk produksinya? Kalau itu yang jelas Jakarta ya, kemudian di Surabaya khususnya UNER juga bisa dilakukan itu, dan kembali kepada tingkat kebutuhan dan efektivitas distribusi, sehingga makin dekat kepada wilayah-wilayah pandemi, terutama zona merah, maka dia makin cepat pula kita produksi di wilayah itu. Baik, Pak Wawan Purwanto selaku Deputi 7 Badan Intelijen Negara, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Kita juga turut bergembira, ini satu hadiah mungkin untuk kemerdekaan RI di ke-75 ini. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih juga Mas. Semuanya ini juga para mantan teror juga alhamdulillah sudah baik kita bina, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa, dan ini mengajak kepada seluruh
masyarakat yang belum kembali ke NKRI segeralah kembali sesuai Baik. dengan apa kawan-kawan yang ada. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Wawan Selamat sore. Purwanto. Ya.